Lu itu oligarki, Bang. Kamu nanya dari satu terus kemana? Gak bisa milih. Pak Luhut emang om, mau gimana? Kebetulan waktu itu kita tentang sama Pak Jokowi di 98 itu balik, kita tiba-tiba sangat terbuka. Ya full demokrasi tanpa kontrol in a sense ya kan. Jadi Oke, welcome to Total Politik. Welcome to Total Politik. Gua bersama Budi Adiputro sudah kedatangan seorang tamu. Lu aja yang kenalin, Dit. Gua agak pertama kali melihat sosoknya itu, Ri. Iya. Itu ketika gue menemani Wimar melayat almarhum Dr. Syahrir di Jalan Sukabumi Menteng. Dan dia berdiri di sampingnya jenazah almarhum dengan cukup tegar meskipun kayaknya pilu di dalam hati. Terus dia memeluk Wimar, terus Wimar bingung, gue harus ngapain ya? Gue peluk lagi nggak ya? Gue peluk lagi nggak ya? Gitu. Akhirnya dipeluk juga gitu. Siapa? Ri? Pandu Syahrir. Pandu Syahrir. Apa sih, Bang? Nggak nyambung ya opening gue ya? Itu Bagus kan? Saham apa yang bagus, Bang? Biasanya lu kan ditanyain itu. Iya benar. Sama rakyat-rakyat Iya gitu kan. betul. Tapi gue nggak pernah jawab saham mana yang dibeli kan. Nggak bisa lah, gue komisaris di bursa nggak bisa ngomong gitu lah. Iya ya. Karena omongan lu, analisa lu tuh bisa jadi forecasting. Ya? Dia bersin aja berubah perilaku pasar langsung. Iya. Ya kan? Tapi bokap kan dulu juga salah satu pialang saham Dia atau mulai, iya kan? dia mulai One of the pasar ini modal. ya, pasar modal ya. Salah satu yang mulai bikin pasar modal Sama tuh salah Rizky satu Usman, ya? ayah saya. Makanya waktu gue diminta 1,5 tahun yang lalu mau JK berkenan nggak bisa jadi ikut jadi komisaris, bilang siap aja. Karena keinginannya waktu itu pengen juga sosialisasiin pasar modal ke yang muda-muda. Dulu tuh 2020 pas Covid. Jadi ya berhasil lah. Kalau sekarang anak muda udah pada punya saham paling banyak, malah kan? majority yang punya anak muda. Kita tumbuh dari 2 juta sekarang hampir 10 juta loh. Nasabah di pasar modal. Naik 5 kali lipat hampir. Dari 2 juta Ke hampir 10 juta sekarang. hampir 10 juta. Itu baik gak sih sebenarnya? Baik dong, bagus. Beli saham mah bagus. Enggak. Tergantung saham apa. Iya. Kalau TBS gimana, Bang? Enggak kan zaman sekarang nih kalau baca ekonomi nih situasi yang terkini gitulah. Ini kan suku bunga di Amerika naik gitu kan. Artinya wah ini ancaman capital flight nih karena menggiurkan sekali pasar saham portofolio di sana. Artinya di sini bisa flight turun segala macam. Rupanya enggak. Nah, faktanya kan enggak kan, Bang? Katanya karena banyak banget anak-anak muda Indonesia dan orang Indonesia sendiri yang udah punya saham di stock market yang kita. beli saham dan mereka makin semangat. Tahun ini kita nomor 3 atau nomor 4 terbaik di dunia. Pasar modal kita. IDR pun masih lumayan kuat karena fundamental Indonesia so far bagus dibandingkan banyak negara lain. Inflasinya relatively not bad, pertumbuhan ekonomi bagus. Udah mulai bosan gue ngomong gitu. Sampai jumpa lagi di CNBC. Mulai bosan gue, muka matanya udah mulai dari ngomong. Iya benar. Tapi poinnya bagus lah, itu kan makanya speech presiden juga bagus. Iya, artinya mau membangun optimisme. Itu omongan presiden tuh bisa langsung berpengaruh tuh, Bang, ke market. Iya dong, pasti dong. Gimana Karena logikanya? showing optimisme. Yang penting kan optimisme di pasar. Kan Pak pasar selalu ngeliat 6 bulan, 12 bulan ke depan. Tapi kalau kata teman atau omnya Bang Pandu, Rizal Ramli itu katanya membangun ilusi yang tidak benar. Dan kita bergantung kepada resep perekonomian IMF dan World Bank. Gimana menurut lo? Menurut saya tentang apa nih? Tentang Om Rizal atau tentang apa? Bang cerita soal Om Rizal. soal bokap lo dong. Boleh. Kan gini loh, Pandu Syahrir itu kalau orang bilang siapa Pandu itu dekat dengan siapa? Luhut. Pandu is Luhut. Luhut itu jagoan rangernya itu utamanya namanya Pandu Syahrir. Tapi orang lupa ada nama Syahrir di belakang Pandu. Artinya ada sosok Dr. Syahrir yang mungkin banyak yang nggak sadar gitu, Bang. Atau anak-anak gua rasa Amalia atau Ola juga nggak kenal. Sultan Syahrir juga ada namanya Sultan Syahrir. Itu sejarah lagi tuh. Iya. Kan itu omnya ayah saya. Lu ceritain soal bokap lu dong, Bang. Ayah gua orangnya ya kamu tahu pejuang tapi akademis. Tapi orangnya emang galak ya. Orangnya kalau aku ingat kata-katanya galak, tegas, pinter, tapi juga sebenarnya hatinya sih lembut banget tapi just a very nice person gitu. Hanya ke gue galak.
selalu inilah apa namanya kenceng ke gue. Pengen gue bisa lebih bagus dari dia. Tapi aktivitas politik beliau kayaknya nggak turun ke lu Bang. Biasanya kan jadi karena gue belajar pendiri ketua partai biasanya kan nggak cuma ketua partai, Ri. Bokapnya itu masuk penjara karena demo. Iya, Gua nggak pernah lihat Pandu Syahrir demo, iya kan? 2 kali loh. Dia demo waktu itu Malari, Malari kan? Habis itu 98 juga ikut demo. Tapi nggak masuk penjara. Tapi ditembak. Terus dia tembak-tembak terus dia jatuh. Oh iya. Sama Dede, Bang Cati Basri sama Rocky Gerung. Iya. Bertiga. Di Atma kan? Iya, di Atma nggak bisa nelpon siapa-siapa. Gue ditelepon nyokap gue lagi di Amerika. Dia bilang ayah ditembak. What happened nih? Gimana nih? What happened to him? Kita nggak ada yang tahu. Baru taunya paginya dia bisa nelpon. Karena dia sembunyi di got. Habis itu tidur di mana? Bayangin orang segede itu sampai 3 bertiga ya kan, dia bilang ngapain lu? Karena dia waktu itu dia pergi demo naik ke mobil ke atas untuk menurunkan ini pemerintahan. Apa yang dilakukan ayahku ini? Makanya habis itu dia bikin partai. Nah bikin partai ini gue masih dia bikin partai mulai tuh di bawah semua teman-teman. Mungkin kecepatan ya Partai Indonesia Baru ya. Perhimpunan Indonesia Baru. Perhimpunan jadi partai udah tahu lah arah-arahnya. Kayak ormas. Kayak dulu ya. Ya udah jangan ya. Ormasnya olah ini. Iya, semuanya mulainya gitu, perhimpunan ke partai. Tinggal dibalik aja lambangnya itu. Lambangnya dibalik mirip ya. Mirip bos. Jadi waktu itu semua tuh ada siapa namanya Ahok. Itu yang pertama tuh yang dibilang ini bakal jadi jagoan. Jadi bupati Belitung. Timur. Jadi sebelum Jokowi itu bokap lo yang percaya sama sosok kayak Ahok ya? Percaya Mas, bukan sosok orang yang hanya output driven. Bisa. Jadi bukan hanya ya bagian dari old families lah itu kan. Jadi dia coba mendobrak di situ. Lebih ke sana kan. Nyoba-nyoba waktu itu ada Bu Mari Pangestu ikut. Macam-macam tuh tokoh-tokohnya. Lucu kan? Nggak semuanya dibikin ini Indonesia yang baru lah. Ya itu makanya lu kan aktivitas kehidupan lu lah udah biasa ketemu orang-orang elit-elit ini dari kecil tapi nggak ada elit politik. Iya elit politik tapi nggak berpengaruh. Lu stay cool aja di bidang lu kan. Di bisnis jadi investment banker. Ya kan kita lihat anak pendiri dan ketua partai sekarang kan masuk politik semua Bang. Oh gitu. Lu nggak tahu? Enggak. Iya. Karena gue salah sih di acara ini. Paling ngomongin ayah gue. Apakah orang tua lu membuat menjauhkan lu atau lu yang nggak mau? Karena lu sama Mbak Gita kan dua-duanya nggak ada yang masuk politik. Nggak mau, karena dia bokap nyokap lu politik banget. Iya loh, ketua partai loh. Banget. Dan pengen banget kita-kitanya juga ikutan ke sana. Oh, pengen banget justru. Pengen, karena bilang ya kekuasaan itu bisa mengubah kalau itu bahasanya dulu kalau aku pecinta. Dia penguasa, dia ini kan pejuang, gue pecinta aja deh. Jadi ya berbisnis aja. Iya. Tapi maksudnya lu nggak terinspirasi Bang? Apa sih kalau misalnya iya, oke. Apa yang paling terinspirasi? Iya, aktivismenya, semangatnya untuk mencoba ubah Indonesia, keinginannya. Jadi ide-idenya bagus. Tapi kan secara eksekusi lu perlu banyak gitu loh. Dan ini semua lah pada saat tahun itu kan masih belum ada yang terbentuk. Makanya dibuat macam-macam, ada Partai Perjuangan lah. Dari Golkar aja bisa ada 2-3 partai baru lah keluar pada saat itu. Ya menurut gua beda lah zaman-zaman itu. Ya sekarang juga sebenarnya sangat beda juga politik ya menurut gua. Banyak yang muda-muda sekarang mulai naik nih. Jadi menurut saya sih menarik sih ngeliatin peta politik tahun depan ya. Bener ya? 2024 2023, 2024. Iya kan? Ya, kita nggak usah ngomongin 2024 lah Pandu Syahrir ya. Kita sebagai pengamat aja. Iya, mainstream karena kita tahu semua nanti taruh proposal ke lo Bang. Taruh proposal. Proposal apa? Ya, mau gabung nggak dengan partai kami, ya kan? Mau gabung nggak dengan perjuangan kami kan? Dulu kan, dulu bokap lo nih gini, aktivis iya. Pelaku pasar modal artinya duit banyak dong ya kan? Ada. Pelaku pasar modal tuh salah satu forecaster ekonomi paling top lah ya. Iya. Bikin partai. Nih bikin uangnya dari situ sih ayah gua ngomong. Ngomong dibayar. Jadi kantong kanan. Dan terus dia keluarnya cepet juga. Dan politik itu masuk keluar. Pernah dulu tuh sampai gue ikutan pernah sekali selama sebulan terbang bisa ngebuk 1 Garuda. Rame-rame atau apa, gitu gue bilang, ini duit kemana aja? Terus gue sempet nanya babe gue, ya ini buat gue sama adek gue gimana ya nanti? Tahu nggak dia bilang kayak gini? Apa? Duit gue, duit lu.
Gue mau bakar duit gue, urusan gue. Lu cari sendiri bro. Gue bilang, bener. Dibakar semua. Berarti bener tuh. Bang Hariman bener. Lebih hebat dari perusahaan teknologi. Itu kan burn rate lebih cepat lagi. Jadi saya sudah pernah mengalami itu. Sebelum era startup. Era startup itu Jangan-jangan itu yang membuat lu berpikir politik tuh nggak rasional karena lu kan masuk di bisnis, artinya akumulasi kan. Startup pun masih rasional ya. Iya, karena relatively masih rasional. Lu dapat data, lu dapat market gitu kan. Ini kan Zero sum game. Mungkin nggak itu bang? Apanya? Yang membuat lu ini nggak rasional nih, karena semua pakai hati. Too much pain. Semua pakai hati. Nggak ini kan jadi harus nyatu nih antara otak sama hati harus nyatu ngerjain sesuatu. Kadang-kadang kayaknya banyak politisi yang nggak pakai hati juga. Ya atau hanya satu aja. Ya, who knows ya kan. Tapi biasanya ketua-ketua partai itu banyak perasaan. Banyak lah, semua ketua partai menurut aku banyak perasaannya. Jadi kadang-kadang nggak rasional juga, apalagi untuk perebutan kekuasaan. In that game, and a zero sum game. Jadi ya nontonnya seru. Lebih seru nontonnya bang ya. Nah kalau lu ngelihat bang apa namanya ya waktu di zaman itu gitu ya banyak ketemu teman-teman bokap lu kan waktu itu. Dan ini kan relatif mereka ini para aktivis semua ya gitu. Lu nggak ini nggak sih ngerasa ya ini. Kalau gue tuh sering nongkrong di tempat bokap gue nongkrong karena banyak cerita-cerita, banyak ilmu segala macam. Lu ada story nggak tentang itu? Pernah dibawa nongkrong? Termasuk Rocky Gerung kan juga dulu, seharusnya hidup sehari-hari sama lu tuh. Dulu orang-orang Padang juga ikut tuh, Pak Akbar Tanjung ikutan. Jadi bener waktu partai-partai masih mencari jati diri semua in that sense. Tahun 99, 2000, 2001 karena waktu itu kan pecah semua. Dan berapa yang daftar? 150 partai kan kalau saya nggak salah. Ya bener kan? Angkanya banyak banget semua. Yang masuk 40-an. 40-an yang masuk kan. Habis itu ya sekarang gini lah. Tapi dulu tuh even the biggest one mencari identifikasi. Who am I? Saya ini siapa? Yang gede-gede juga sama karena harus berubah. Semuanya somehow mencapai reformasi semua. Jadi yang lucu tuh semua pada duduk-duduk ambil ngopi-ngopi. Ngopinya lama lagi. Bisa 4 jam, 5 jam. Gue sometimes ask, what do you guys do? Like you just talk and like. Tapi semuanya kayak ketua-ketua partai. Mencari jati diri. Semua mencari jati diri. Gue nih apa? Lu tuh parah lo golnya begini. Lo harus bisa deketin orang kayak gini. Orang udah berubah. Tapi kan nggak ada yang ngetes. Karena nggak ada voting. So you don't know between 98 to 2004 itu kan nggak ada voting semuanya. Jadi semua ngetes teori sendiri. Dan nggak ada survei. Nggak ada survei. Karena kita pemilu nggak buat apa survei? Pemilu ada kita udah tahu hasilnya kan. Kayak gitu dulu. Jadi makanya itu paling lucu karena menurut saya semua mencari identifikasi apa partainya dan apa Indonesia di kepala mereka. Mungkin bisa dibilang halu semua lagi mikir ini gue gimana. Termasuk bokap lo? Termasuk bokap gue. Karena bokap gue bilang Indonesia harus seperti ini, kemajemukan. So he's also a socialist, tapi juga percaya dengan pasar modal. Makanya lucu kan? Sosialis tapi sangat percaya juga dengan pasar modal, dengan ini. Nah lucunya kayak disertasi bokap lo tuh kan kalau nggak salah soal political justice, pangan kan ya bang ya. Pangan. Paul Timmer ya. Tapi dia selalu bilang soal justice. Betul. Lu bayangin lu ini menggabungkan antara Rawls sama Nozick. Antara free market sama keadilan. Susah kan? Iya ya. Jadi Ciil Syahrir itu kan di disertasi Reza Malarangeng kan masuk dalam satu liberal epistemic community kan. Artinya sangat pro kebebasan, gimana negara tuh nggak intervensi. Tapi di sisi lain very justice driven. Nah, apa equality itu dan itu harus di-drive sama negara kan. Betul. Negara harus menghadirkan karena yang paling keadilan. bisa mengalokasikan keadilan itu hanyalah negara. Itu tesisnya dia. Menarik. Nanti makanya gue bisa bilang menarik kan? Iya, bagus. Tapi bahaya masalah podcast lo ini bro. Orang bisa baca kemana-mana, dikutipnya nanti kemana-mana. Enggak, kita membuat lo aman loh bang. Cuma online aja lah deh yang aman. Tenang bang. Iya. Kita bareng-bareng ke Polda. Iya. Kalau abang nebus diri abang, nebus kita juga ya bang. Iya ya lucu ya. Kalau bicara mengenai konsep ekonomi itu memang tapi kan waktu itu politik tuh ya seperti yang lu bilang tadi bang, penuh dengan kehaluan gitu ya. Orang mencari jati diri dan diskusi paradigmatik itu sangat terjadi di mana-mana. Tapi kan hari ini udah malah diskusi itu udah hilang nih kayaknya. Ya less so karena lebih pragmatis. Dan menurut gue udah lebih jelas partai ini buat ini. Jadi market
produk market fit-nya udah ada. Gitu Iya. bahasa bisnisnya gitu lah, produk market fit udah ada. lewat sisi halunya Iya, ya, karena tapi- udah tahu nih akan kemana nih ya. Tapi yang lucu memang sekarang banyak sekali terjadi transisi. Siapa? Who's next? Gitu loh. Karena maybe pemerintahan ini Pak Jokowi segala maybe too successful. Very successful. Jadi orang punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk siapapun yang berikutnya. Benchmarknya Udah tinggi nih. Iya. Jadi siapapun nanti yang berikut jadi presiden atau partai yang berkuasa, ekspektasi jadi semakin tinggi. Jadi ketakutan saya tuh people are ya over expecting, itulah itu ketakutannya. Ketakutan kehilangan Pak Jokowi. Lebih ke personnya atau karyanya atau Lebih gimana, outputnya ada nggak? Ya bisa namanya nanti berubah, tapi bisa nggak outputnya paling tidak sama dari sisi output. Karena kan seorang Pak Jokowi tokoh di mana orang yang nggak datang background family-nya kan bukan anak Syahrir. bukan anak siapa-siapa lah in that sense. Lebih privilege lu kan dibanding dia dibanding. Iya, for sure. Kalau itu for sure. Tapi dia bisa menjadi seorang presiden, itu kan luar biasa. Itu kayak itu better than Dekakorn kalau itu. Itu lebih hebat itu tuh. Iya Bang, tapi kan banyak yang bilang kalau presiden sudah habis, ya udahlah presiden nggak usah ikut cawe-cawe lagi, nggak usah punya preferensi supaya orang yang setelahnya harus dan bisa melanjutkan apa yang dia udah bikin gitu. Menurut lu perlu nggak Pak Jokowi itu turut membantu dan memastikan bahwa apa yang dia lakukan tuh tetap lanjut dengan orang yang dia dukung? Ya, aku nggak bisa ngomong buat Pak Jokowi lah, tergantung. Ya, menurut dianya mau lo? gimana. Menurut gue sih cari yang terbaik lah buat Indonesia dengan pertumbuhan seperti ini. Ya dia kerjanya luar biasa menurut aku sih. Bang, gini Bang, tadi menarik ada keyword dari Bang Pandu tadi soal over ekspektasi gitu ya. Itu kalau di market gimana ya? Kalau misalnya market pesimis itu kan langsung turun. Kalau terlalu optimis itu gimana? Ya naik ke atas, marketnya kuat. Jadi kan market adalah 12 bulan ke depan. Semua kalau kita ngelihat market Indonesia hari ini optimisme, sangat penuh dengan optimisme menurut saya. Jadi itu juga penting lihatnya gimana, karena dalam waktu 12 bulan banyak yang bisa berubah. Dan nanti ada ekspektasi kan, selama same time next year kita udah expect siapa yang jadi presiden, siapa nanti yang jadi pemenang Pak. Karena itu penting juga, karena itu yang bakal melanjutkan program pemerintah 5 tahun ke depan. Dan itu harus jelas polisinya mau kemana. Ini juga salah satu lah mungkin di total politik pasti diomongin apa sih yang membedakan satu kandidat dengan kandidat lain dari sisi policy. Itu juga penting sih. Dan salah satu poinnya nanti menurut lu seberapa penting ya kemudian poin atau topik melanjutkan legacy Jokowi ini jadi Betul. hal yang harus diperdebatkan gitu Bang. Diperdebatkan menurut saya. Nantinya adalah nanti soal gimana sih soal output, apa sih soal bukan aja soal ekonomi, soal keadilan sosial. Bagaimana sih soal bantuan bansos? Bagaimana sih soal penciptaan, bukan aja penciptaan lapangan kerja, Bos, tapi juga tentang peningkatan edukasi dan peningkatan kesehatan. Kan jarang diomongin tuh. Gimana caranya? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang menurut saya sih mulai mungkin harus lebih sering ngomongin. Ini kan makanya lu ada acara kayak gini untuk ngomongin lebih pinter lah soal urusan-urusan ini. Kalau menurut lu gimana, Bang? Iya, dengan legacy output pemikiran dari Ciil gitu ya. Kalau gue sebagai orang yang suka nginvest lah, ya, ngomong gimana, kayak gitu gimana? deh. Menurut lu gimana? Menurut gue 1, 2 kita sekarang berapa? GDP 4.300. 2008 waktu zaman krisis kita 2.800. 2.300 sorry. Jadi hampir double GDP per kapita kita. Tugasnya kita selama 10 tahun ke depan mau naikin double. 4.000 mau deketin 10.000. 10.000 lo artinya kali 300 juta. Lo sama dengan 3 triliun ekonomi sama dengan G7. Untuk mencapai itu lo perlu apa? Ya output yang lebih banyak, lebih produktif dari setiap warga negaranya. Nah, lo perlu apa? 2. Simpel aja. 1, kesehatan terjamin dan edukasi makin baik. Udah. Sesimpel itu. Ya kan yang penting adalah goal lo 1. Lo menjadi negara G7. Tesis gue lah G7. Jadi kalau itu lo harus naikin dari 4.000 per kapita menjadi $10.000 per kapita. Ya lo perlu 2 itu. Oke. Wow. Agak nggak Bingung ngerti ya? tadi ya. Agak nggak ngerti ya? Iya. Ngerti gua. Gua GDP 4.000 ke 10.000. Ya, cara naikinnya dengan memastikan kesehatan dan juga Sisi pendidikan. Dari sisi Iya. pendidikan. Ya, paling penting pelanjutnya Jokowi juga harus lebih ngerti. Nah, ini Bang, kan soal tesis. Ini kita bicara ekonomi aja lah ya biar aman Isi juga. perut lah. Ini ngomongin isi perut. Iya. Jadi Mantap nih. Jadi masalah utama kita itu
ini masalah umat manusia ini ya. Dalam 1 abad terakhir itu kan soal ketimpangan kan sebenarnya kan. Ini problem di mana-mana, nggak hanya di Indonesia, di Amerika juga ketimpangan. Malah gara-gara COVID makin membesar. Makin membesar. Kayak di Amerika tuh isunya makin membesar. Di Eropa makin membesar urusan ini. Nah, kan apa namanya tadi sempat dibahas disertasinya Dr. Syahrir antara justice dan free market. Dan free market. Ini kan dua-duanya kan apakah free market ini menyerahkan ketimpangan mungkin makin akan besar juga. Di sisi lain justice negara harus hadir untuk intervensi ini, dan ada 3 hal yang paling penting tadi udah Bang Pandu sebut ya, soal education, infrastructure, dan yang ketiga teknologi kan satu lagi. Enggak. Jadi kalau siap negara, ini kan 2 yang tadi untuk bisa ningkatin. Untuk siap negara tuh Anda memerlukan 1 freedom pangan dan juga freedom energi. Jadi energy independence sama food security lah, food independence. Tapi buat menggerakkan ini, makanya ini saya balik lagi soal ketimpangan ini. Sebenarnya yang juga diperlukan oleh banyak orang adalah akses ke uang. Akses ke uang itu gimana, Bang? Akses duit buat working capital, ngebangun sesuatu. Makanya saya sangat percaya teknologi bisa ngebantu ke sana. Untuk ngasih uang kepada masyarakat. Dan kalau teknologi nggak bisa nyentuh, teknologi hanya 1 tangan. Disitulah negara bisa ngebantu urusan bansos. Semuanya kan bisa dilakukan online, sebenarnya bisa pakai HP. Kalau perlu kasih HP kepada orang yang tidak sanggup. Di situ Anda bisa mengukur output mereka bagaimana. Anda ngasih dia uang untuk membeli sesuatu, lu bisa lihat belinya kemana aja. Harganya berapa aja. Lu bisa ngukur angka harga juga, bisa ngeliatin inflasi. Tapi kalau di pemerintah kemarin tuh ada yang PP Perpres gitu yang channel YouTube bisa jadi agunan tuh. Perpres soal hak kekayaan intelektual, Bang. Nah, kayak inilah nih Toto Politik bisa mengagunkan. Nah, ini juga kadang-kadang kan kita bisa mengakses, kita butuh pembiayaan lebih mudah, lebih gampang, tapi perbankan kita masih pakai old fashion style gitu. Makanya dari sisi perbankan sekarang ada namanya fintech, gerakan fintech, yaitu menggunakan P2P dan macam-macam lah yang sekarang. Nah, itu kan sebenarnya untuk bilang yang bahasa kerennya underbank, unbank, bisa dapat akses ke uang. Ya itulah utamanya. Bagaimana untuk bisa menggerakkan pendanaan kayak bisnis inilah. Perlu pendanaan, kalau ke bank apa yang mau diagunin nggak bisa kan? Yang ada adalah potensi ke depan. Yang dilakukan ya sekarang bisa. Anda ke P2P minta, gue perlu pinjaman 500 juta rupiah, 1 miliar bisa. Bunga tinggi, bedanya itu. Tapi kalau emang bisnisnya menguntungkan ya Anda bisa bangun aset dari situ. Gitu loh. Ada potensi-potensi itu sekarang udah mulai ada. Bang, tapi kan perbankan kan nggak mau pakai cara P2P atau financial kayak gitu kan, karena memang kekhawatiran NPL-nya tinggi. Karena kita punya bisnisnya lagi bagus banget. Iya. Karena kita punya pengalaman yang agak buruk ketika perbankan dipakai jor-joran BLBI ratusan triliun, akhirnya negara rugi. Dan juga ada related bangkrut. party. Jadi Anda punya bisnis tapi Anda juga punya bank. Jadi uang bank dipakai buat danain bisnis Anda. Kan sekarang udah nggak bisa. Betul. Nah, Bang, ini juga Bang Pandu, konsep yang juga soal ketimpangan dan akses terhadap uang nih. Juga ada konsep misalnya kayak universal basic income gitu. Nah, itu gimana? Di Indonesia mungkin nggak sih menurut Bang Pandu kita ya udah lu nggak usah sebenarnya kan kerja. bansos sudah mulai seperti itu. Ya. In a way bansos Anda memberikan basic income in a sense, regardless Anda warga negara, Anda ada semacam bantuan sosial langsung, itu kan biasanya dalam bentuk uang. Jadi udah ada sebenarnya bentuk itu, namanya aja berbeda menurut saya sih. Tapi kan nggak langsung. Bukan nggak langsung, tapi kan nggak sustain, Bang. Betul. Untuk kasus-kasus tertentu aja, kalau ada inflasi atau kenaikan harga bahan bakar misalnya kan perlu bantalan. Kalau di beberapa negara kan itu juga sebagai sebuah akibat dari 4.0 gitu misalnya. Dan ini juga mungkin karena Anda lihat yang punya universal basic income tuh biasa negara-negara developing balance sheet-nya nggak kuat untuk melakukan itu. Itu realitas hidup aja. Meskipun kita cukup progresif dengan BPJS itu, Bang, ya. Cukup progresif, tapi even itu pun sebenarnya bisa, menurut saya sih banyak kesempatan buat upside lah. Kita nih masih negara yang membutuhkan uang untuk growing. Kita ada 2 macam negara kan, provider of capital atau user of capital. Negara kita user of capital, bukan yang ngasih duit. Kalau contoh di ASEAN, negara yang kasih duit itu Malaysia, Singapura. Kita tuh karena growth-nya tinggi, kita perlu duit gitu loh untuk grow. Makanya kita kan masih banyak
pinjaman lah dari luar, akses dana dari luar untuk bisa gerakin ekonomi kita. Kita mau tumbuh dulu, mau gede dulu. Jadi masih remaja nih Bang ya. Masih masa pertumbuhan ya. Masih bakar-bakar. Kalau itu ya gue udah pernah mengalami bakar-bakar dalam hidup gue. Masih bakar uang nih. Gitu. Ini menarik. Ya jadi nggak mungkin ya berarti konsep-konsep negara kayak kita ini berarti eksperimentasi akses terhadap uangnya. Eksperimentasinya terbatas. Menurut gue adalah gimana mikirin akses uang, bagaimana bisa lebih pinter lagi kita melalui data bisa tahu bantuan sosial kemana aja. Karena kalau lu bisa, misalnya setiap orang punya HP, semua uang dari situ lu bisa ngukur inflasi bentuknya kayak gimana, spending pattern orang kayak gimana sebenarnya. Jadi lebih terukur ya Bang. Dan lebih terukur. Ini untuk 20 juta orang di Indonesia yang memang tidak memiliki apa-apa. The lowest. Tapi kan lu bisa lihat spending behavior-nya kemana aja, uangnya kemana aja. Jadi artinya ya, yang paling necessity adalah memberikan akses teknologi juga dong ke mereka. Paling penting menurut aku, karena itu yang bisa intinya menaikkan derajat mereka semua. Menurut saya sih teknologi itu ngebantu menaikkan derajat masyarakat secara keseluruhan. Oke. Digitalisasi. Iya dong. Betul. Nah Bang, apa namanya, kita kembali ke bisnis nih, kembali ke bisnis kita, ketimpangan dan segala macam. Ini kan salah satunya juga kita kan mau transisi nih Bang, mau transisi ke green energy, ke sustainable energy segala macam. Tapi Pandu Syahrir ngelihatnya gimana sebagai orang yang juga bergerak tetap di sektor energi dan masih ekstraktif gitu misalnya kan, batu bara. Batu bara. Ya, menurut saya tuh Indonesia kalau Anda lihat dari sisi total CO2 per kapita, pakai angka lagi deh. Nah, ya oke Bang. Indonesia terusin aja, Bang. Itu hanya we need more angka. Indonesia hanya 1/10 dari Amerika, 1/7 dari Jepang. Ya kan, 1/6 dari Jerman. Jadi angka kita dibanding developed market rendah. Sekarang kita mau ngikutin baseline-nya developed market. Gimana kita mau nurunin di mana kita udah paling rendah, salah satu yang paling rendah dibandingin Singapura. CO2 market tuh bahasa manusianya apa tuh? Aduh, gimana carbon dioxide apa sih? Ini bisnis transaksi apa namanya? Apa? Angin apa sih, CO2 karbon lah. Karbon dioksida. Iya, karbon dioksida. Tingkat polusi maksud tingkat lo. Polusi. Itu dong, Bang. Tingkat polusi. Gitu. Tingkat polusi negara berkembang dibandingkan negara yang sudah jadi itu bisa 1/6, 1/10. Even dibanding Singapura. Singapura lebih polusi in a way. Kita jauh lebih sehat dong nih. Bukan, karena kita gede banget. Bukan Jakarta, Indonesia. Kalau Jakarta mungkin paling polusi sekarang. Kalau di rata-rata bukan polusi podcast ya, tapi polusi di luar. Iya. Lu kalau healing di Ubud kan udaranya adem, ya zen gitu lah. Atau di IKN lebih adem. IKN lu udah ke sana ya, Bang? Adem tuh di sana. Udah pasti udah dong. Anda jangan tanya. Kan tanah dia, bukan. Hah? Mau pindah kapan? Hah? Mau pindah Bang ke IKN. Kalau ada kesempatan buat bisnis kenapa tidak? Ya balik lagi Bang tadi. Dia mau nanya sesuatu. Gue mau nanya tapi takut nggak berani bos. Nggak apa. Terus kan gimana? Tanya Bang? aja nanti kan bisa di-cut. Nggak gimana Bang, gimana? Soal nggak. Itu agak, jadi sebenarnya kita belum perlu sebenarnya sesuatu yang green, over yang sustainable. Kan sekarang nih kayaknya nih kura-kura sudah hampir punah Bang gara-gara memakan plastik setiap hari. Kita nggak bisa. Kita aja minum es teh manis parno loh sekarang. Gara Anda itu sedotan membunuh kura-kura, membunuh ikan paus. Tapi jujur buat kata Jakarta pas lah, bagus sih. Karena masalah sampah di kita di Jakarta ini masalah lokal. Jangan lihat masalah Indonesia, ini masalahnya actually hyper lokal. Di Indonesia banyak masalah bos. Kayak gini makanya polusinya hancur banget di sini. Tadi bilang rendah. Loh, Jakarta. Secara Indonesia, kan ngomongnya Indonesia, Jakarta ini hyper local issue kan. Jadi IKN adem tadi. Banyak plastik di sana. Tapi kalau di Jakarta, ampun banget. Nah itu yang harus di solve. Siapapun nanti jadi gubernurnya, gubernur sekarang dan nanti gubernur berikutnya. Sebenarnya dia mancing-mancing ke politik terus loh. Iya. Kita udah berusaha menghindari ya. Dia dari marah bahaya. Kagak, kan kamu acaranya total politik. Ya, tapi kan yang paling menerima dampak dari polusi itu kan kelas bawah sebenarnya. Semua masyarakat kalau polusi. Iya. Semua masyarakat. Yang paling lah. Yang paling ya. Karena nggak ada waktu, nggak ada bisa. Nggak bisa menjaga apa-apa. Olah Najla bisa naik mobil. Bisa. Itu dia kan mobil bagus kan. Kalau rakyat kerjanya dia kerja juga di SCBD. Iya. Banyak pohon di sana. Banyak pohon. Tempat kerjanya. Iya, dulu yang
di masa Pak Anies jadi hijau gitu, Ya, tapi ditanamnya Pak Ahok. Gua kemarin sama Ari lewat ini Bang, lewat Sudirman. Gila Ri, Sudirman hijau banget ya sekarang rindang. Hebat juga ya Pak Anies. Enggak Dit, itu yang nanam Pak Ahok. Tumbuhnya sekarang. Iya. Dua-dua orang baik kok. Bagus. Bagus. Tentu saja Pak Syarif. Iya. Jadi sebenarnya memang kita not yet ya Bang ya. Maksudnya ketika kita masih kan dianggap kita masih batu bara minded, kita masih minyak minded, kita masih tambang minded gitu. Memang kita belum waktunya bergeser ke hal-hal yang lebih. Jadi kalau Anda sustain. lihat pemain yang batu bara, yang migas, sekarang yang investasi paling gede ke urusan baterai. Urusan electric vehicle, urusan pembangunan nikel, hilirisasi ke bawah. Yang paling besar investasi malah mereka. Justru sekarang. mereka ya. Makanya, jadi mereka Ya pengen teriak-teriak mengubah sesuatu. lingkungan ini ya teriak ya ini aja ya, advokasi aja. Advokasi. Tapi itu bagian dari Iya. berwarga negara. Iya kan Harus advokasi, selalu ada Bang. advokasi. Menyadarkan, Itu ada yang penting. menyadarkan, Itu ada penting. yang berbuat lebih konkret gitu Betul, ya. itu penting lah, itu penting. Ini bedanya pengusaha yang dididik secara aktivisme. Iya, dididik secara benar Nah, intelektual dan dunia aktivisme. Iya. Tapi Kalau yang lain, iya itu ngapain teriak-teriak kan biasa gitu. Nah, ini Bungkam berwarga saja, bungkam. berwarga Iya. negara. bahasanya aja kan bercakap-cakap antar warga negara kan. Bahasa Keringetan gue sekarang mulai. Iya, Bang. Tapi ada yang bilang lu itu oligarki, Bang. Kamu nanya dari satu terus kemana? Terus apa? Iya. Oli apa? Oligarki. WA dulu. Apa itu oligarki? Iya, lu pengusaha oligarki, Bang. Iya. Oh, ya, oligarki. Coba bacain. Apa itu? Oh, bagus juga sih katanya ini ya. Kalau oligarki di sini efisiensi tapi juga neither good or evil. Tadi kayak pertanyaannya kesannya ke arah suatu arah itu. Ya, kalau netizen buruk oligarki. Buruk, iya. Ini kata Google. Google sih. Nggak, ya netral lah. Lu gimana, Bang? Tadi balik lagi pertanyaan. Ya gini, lu dianggap Pandu Syahrir itu dianggap oleh Bapak? Dianggap enggak banyak orang, masa sebagai Olah Najla misalnya dia ngirimin bahan gitu, ini nih Bang Pandu gini nih. Ya lu dianggap seorang pengusaha yang sukses dan mendapatkan banyak privilege manfaat karena memang punya kedekatan dengan kekuasaan. Ini kayak mirip dulu Pak Harto punya LIM gitu ya, atau Bob Hasan. Atau pengusaha-pengusaha tapos gitu. Ya. Gimana lu menjawab? Pengusaha tapos ini apa? Tapos dulu? apa sih? Ya, itu pengusaha-pengusaha yang suka dikumpulin Pak Harto di tapos di kebun sapinya dia lo, peternakan sapi. Bahasa lu lokal banget. Tadi Gimana, disuruh jawabnya gimana ya? Jawabnya Ya. susah sih ngomongnya karena masalahnya ya kalau dibilang ada Pak Luhutnya kan pasti ngomongnya tentang Pak Luhut lah. Intinya itu sih, Bang. Kan nggak bisa, Kalau boleh jujur. nggak bisa milih. Pak Luhut emang om, mau gimana? Kebetulan waktu itu kita tentang sama Pak Jokowi dengarnya kenalnya 2010, nggak ada yang ngira bisa menjadi seperti ini tuh. Mungkin kita yang pertama waktu itu om saya ngira wah ini bisa nih jadi gubernur dulu tuh. Habis itu mungkin bisa jadi presiden gitu loh. Salah satu yang punya ide kan kalau ingat sejarahnya kan yang pertama tuh Om Luhut ya. Om Luhut Yang dorong-dorong ya. Opung kalau kalian manggilnya Opung, panggilnya tulang lah. Di negara manapun mau nggak mau semakin besar bisnisnya pasti akan semakin dekat dengan namanya government. Ya kan karena emang ini menyangkut peraturan lah, regulasi lah, mau nggak mau di Amerika begitu. Di mana-mana begitulah. Di sini juga begitu ya. Ya, you punya choice. Bila Anda dekat dengan namanya pemerintahan, Anda mau bagaimana? Yang menilai juga masyarakat kok. Gitu aja jawabannya. Kenapa Anda komentar terus nggak ada aja ngomong? Kayak penontonnya. Kayak netizen. Ini biasanya ada nih, Bang, netizen lewat gitu. Itu hostnya nggak jelas. Terus nanyanya gini, terus sambil jawab, gitu ya. Netizen nggak jelas. Tapi dari lihat nontonin. Iya. Tapi cukup memuaskan ya jawabannya. Gue sih, lu Belum. Coba tanya lagi. Iya benar maksudnya. Kan pilihan. Lu Iya. misal dibilang kayak gitu, lu memilih gimana untuk bertindak? Tapi menurut lo kekuasaan tuh wajar gak sih Bang kalau memang mencari mitra pengusaha yang memang seiring sejalan jadi punya preferensi gitu sehingga Itu tapi lumrah karena kayak counterparty kayak kamu memilih kalau misalnya mau
berbisnis ngajaknya siapa. Kamu kalau misalnya pengen grow kemana, jalan kemana, bangun sesuatu, pasti Anda pilihan-pilihan sendiri. Kayak bangun rumah, kontraktor Anda siapa? Pasti udah Anda percaya. Itu lumrah. Makanya untuk setiap perusahaan, selalu bilang bahasanya kita perusahaan yang besar, yang kokoh, jelas track record-nya, ESG-nya jelas, biar kita makin dekat dengan arahnya pemerintah. Dan pemerintah tahu, oh ini perusahaan bagus. Mending sama dia, gitu loh. Itu penting, counterparty risk. Kalau bahasa saya, managing risk. Managing risk. Ya, jadi memang itu hukum bisnisnya kayak gitu, Ri. Jadi nggak mungkin lu berseberangan dengan kekuasaan kan, Bang. Kalau nggak, either lu nggak bisa maximize bisnis lu, atau lu diganggu. Atau diganggu. Salah satu hanya pilihan itu. Tapi kalau maximize bisnis pada saat Anda dekat dengan kekuasaan, lebih banyak bahayanya menurut saya. Abuse ya. Bisa ke sana. Kalau Anda memikirnya untuk tolong jangan diganggu deh, kita kerjainnya bener, itu lebih enak. Nah, batas toleransi embarkasi untuk abuse dan tidak diganggu itu gimana, Bang? Namanya total politik test. Kalau diomongin di sini bagaimana gitu loh. Ada beberapa newspaper juga yang terkenal kan. Saya selalu bilang kepada adik-adik di kantor, ini namanya tes T-test. Ya, semua mulai dengan T-test. Itu gimana kalau dimuat? Bagus apa enggak? Kalau namanya newspaper test. Anda kalau dimuat di koran ini bagaimana bentuknya? Itu penting. Kayak karena gini itu, nih ya. Kayak gini ngomongnya gimana ya? Lo nanya, gue jawabnya begitu. Itu tesnya. Kalau bilang, wah ini mah bener-bener nggak bener nih. Masa dapat bisnis gini ya. Kalau kita kan nggak, ya insya Allah per hari ini kita hanya manfaatin ini semua, tapi untuk ngejaga, bukan buat berkembang, gitu loh. Yang membuat berkembang itu apa? Udah. Tapi kehadiran Pak Luhut di dalam, di mana? Di dalam mana? Di dalam pemerintahan. Oh, iya, dalam pemerintahan. Itu cukup mengakselerasi pertumbuhan, maximizing, atau kayak kita ini kedua? Contoh lah. Tidak diganggu aja. Kita ngomongnya contoh. Nikel. Kita nggak boleh masuk nikel di awal-awal karena tahu tuh mau dibangun gini. Lu informasi penuh ya di informasi sini ya. Full. Lu menang di informasi. Boleh nggak nih kita masuk ke perusahaan nikel ini, kita gini? No, nggak boleh. Cengli sih sebenarnya. Makanya sampai hari ini TBS nggak ada yang urusan nikel. Kalau sekarang kita mau masuk udah telat. Telatnya udah 5-6 tahun, harganya udah beda banget. Nggak diuntungkan kan? Tapi kalau kita melakukan itu tadi, wah kita ngomongnya hari ini beda, pasti. Apa sebabnya nggak masuk tuh, Bang? Karena menurut kita kalau ini tadi tes T namanya, ini total tes. Pasti dibilang ini konflik, ini semua tahu semua, dia dapat duluan gitu loh. Buat menjaga Pak Luhut di sini. Karena kita sebagai perusahaan dong. Karena kan karena kebanyakan dari orang-orang dari studi-studi juga banyak pengusaha yang terjun ke kekuasaan tuh untuk kayak gitu kan. Untuk crossing the line gitu. To defend material resources. Bukan defend, Bos, untuk bisa extract dan take material resources. With the information and regulation. Karena lu menang informasi. Karena lu misalnya deket gitu pasti ada menangnya structural informational advantage. Karena informasi itu pada intinya asimetrik ya, Bang? Asimetrik, selalu. Itu dimanapun selalu asimetrik. Pertanyaannya, apa yang lo lakukan dengan itu? Di situ nanti orang menilai, masyarakat juga akan menilai. Tapi kan kawan-kawan Bang Pandu udah masuk kan, masuk deh. Siapa? Kawan-kawan. Kawan, tapi kita nggak ada benefit. Benefitnya apa? Nggak ada. Persaudaraan. Persaudaraan lu di luar juga. Saudara lu. Kan perhimpunan. Karena itu sama, Om saya juga bilang, tesnya itu nanti dulu. Ntar kalau misalnya kita misalnya Pak Jokowi udah turun, kita semua kayak gimana nantinya? Orang akan menilai karena bener orang bakal bener-bener all out-nya pada saat itu tuh. Nah, bisnis etik itu gimana merumuskannya, Bang? Maksudnya apakah memang Pak Luhutnya yang punya standar itu? Harus kita semua punya. Jadi itu balik waktu teman-teman masuk ke kantor, kita harus ada tuh values. Culture, mission kita apa itu gue ulang-ulang terus. Orang pertama apaan sih lu ngomong value? Kayak kaset kusut nih. Kaset kusut. Kalau gue meskipun dia pada nggak tahu kaset itu kayak apa, bentuk apa kaset itu. Makanya gue bilang makanya gue selalu bilang tes majalah. Apapun yang lo lakukan pasti masuk majalah. Nanti itu kayak gimana? T-test. Total politik tes. Karena majalahnya T juga. Itu kayak gimana? Baru nangkep ya. Dari tadi ada 4 kali. Total politik tes. Tadi majalah majalah T. Ya kan sama-sama kertas. Terlalu lurus dong Anda ya kan. Ya itulah caranya. Itu dari bawah ke atas. Karena orang kan pasti nyarinya dari
Pak Luhutnya lah, kitanya, terus ke bawahnya kayak gimana sih di Toba ya kan atau di mana gitu. Oke. Tapi usaha jadi lebih baik gak sih? Maksudnya kontrol di mana-mana kan? Artinya kan. Nah iya, bisnis. mata kan tertuju pada Pandu dan perusahaannya gitu. Masa sih? Iyalah. Ya kayak Lu abuse dikit aja ketahuan Bang di masuk jalur busway gitu pasti viral, gue yakin tuh. Makanya masuk ke klub lupa bayar atau ke Alfamart ambil coklat belum bayar gitu. ada ya orang gitu ya? Terus marah-marah. Iya, terus lupa aja gitu, ya kan? Ya, makanya malah kitanya agak lebih lebay urusan-urusan seperti ini. Over, kita harus begini loh, harus begini. Iya. Orang bayarnya duluan. Bayangin, pengusaha bayar duluan, gitu loh. Kita tuh agak over. Kalau Anda lihat tuh kita dari sisi perusahaan agak overthinking lah, over lebay lah, making sure bahwa kita kalau masuk ini oke lah, gitu loh. Oh jadi malah secara bisnis agak lebih hati-hati. Iya, terlalu ketat baju ini ya. Nih, ketat. Terlalu ketat. Iya benar itu yang terjadi. Jadi ya. Iya, karena yang kita bayangkan tuh kenikmatan ya, Ri. Iya. Yang di orang bayangkan juga kenikmatan. Kekuasaan setetes saja enak, apalagi selaut. Kalau ini selaut, kalau kita kan seember kan. Iya, karena kita misalnya berkuasa tapi kita nggak punya bisnis, jadi kita berpartner sama orang. Ini kita punya bisnis dan kita punya kekuasaan dalam satu genggaman gitu. Gitu. Ya, I don't know. Yeah, itu kan itu yang harusnya logikanya kan dicari sama orang. Betul. Gimana, Bang? Mau jawab apa maksudnya? Bukannya enak harusnya. Terbukti lah dari ya, 2014 sampai hari ini perusahaan-perusahaannya kayak gimana Anda bisa lihat sendiri. Ya begitu-begitu aja lah. Jalan baik. Malah kita harus mikir yang aneh-aneh kayak bikin elektrum. Siapa yang punya ide bikin elektrum? Udah enak-enak batu bara kan lo kan? Ini. Gila, gue bilang ini kan bisnis infrastruktur. Bakar juga tuh Bang? Itu bukan bakar, investasi. Kita 3 tahun kita bakal investasi. Kita ngubah dari batu bara full menjadi non batu bara dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Kan gila sebenarnya. Kalau bisa kan seharusnya bilang, oh bisa tahu batu bara ini, ambil nikel ini. Harusnya ekstrak aja. Harusnya ekstrak, tapi ini malah enggak. Jadi lihat dari actionnya lah, nggak usah kita omongin. Itu buat apa Bang? Hah? Biar lebih bagus udara kita. Dan menurut gue emang trennya orang bakal pakai motor listrik. Pernah pakai motor listrik belum? Gue udah pernah naik Grab sih gue. Pernah naik apa? Naik Gojek yang listrik. Bagus Anda. Bagus Anda. Nggak, tadi bener. Yang benar. Apa tadi? Grab. Nggak salah. Gojek. Ya. Anda itu tites, harus kena tites Anda ini. Bang, gue nggak elektrum itu. Gue nggak download Grab loh. Gue juga. Gue Gojek loh. Meskipun gue temennya Bu Neneng ya. Hai Ma Neneng, sorry. Kalau lo naik motor listrik, lo kagak goyang, enaknya nggak gemeteran. Iya. Coba deh. Itu kan cicil ya si supirnya itu kan. Cicil. Ya, gue cerita kemarin tuh sama orangnya. Iya. Cicil dari tapi Cina. Di saat dari Cina. Iya, tapi di saat kayak misalnya batu bara kita masih 60 tahun lagi cadangan. Harga sekarang sih bisa selama itu. Iya kan, harga sekarang hitungannya misalnya. Tapi pemerintah maunya kan 2050 selesai. 30 tahun lagi selesai. 28 tahun lah, kalau to be exact. Pengennya selesai. Ya itu goalnya. Okay. SDM maunya gitu, 28 tahun selesai. Habis itu? Semuanya renewable. Ganti nama perusahaan dong Bang. Gue kan TBS, bukan bara. Udah baranya udah hilang. Oh iya. Dari 2 tahun yang lalu. Oh udah. Tunggu. Apa? TBS sama kok baranya hilang gimana? Nggak ada bara sekarang. Toba Bara Sejahtera bukan? Nggak ada, TBS sekarang namanya. TBS aja gitu ya? TBS Energi. Kayak Nasdem itu Nasdem aja, bukan Partai Nasional Demokrat gitu Bos. TBL. Kenapa ngomong? Oke. Ya itulah. Jadi irisan antara kembali ke irisan antara kekuasaan dengan usaha gitu ya. Kita harus bicara dengan oligarki. Iya. Lu kalau dianggap oligark gitu sama orang gimana Bang? Orang bisa berpendapat ya kita ya udahlah yang penting kita baik aja jadi orang. Bikin bisnis yang baik aja. Mau ngomong apa? Orang mau ngomong A, bisa ngomong B, mau ngomong C, yang penting kerja kita bener. Iya. Tapi pengusaha kayak lu tuh investasi di politik gak sih Bang? Maksudnya? Kan investasi di elektrum. Ya Nasdem kan, gitu misalnya. Ya kan Nggak kan lu bilang kan dia bilang gini Ri,
berteman sama kekuasaan itu penting dan harus. Ya. Minimal pertama, Tidak diganggu. lu bisa maximize value lu, atau lu bisa tidak diganggu. Kalau Nah, gua milih yang kedua ini. kedua, Tidak kata diganggu. Bang Pandu. Ya. Nah, Bang, lu kenapa lu ke Gua- motor listrik? Kan itu bukan bakar, investasi Iya. Betul. untuk masa depan yang lebih betul. cerah. Di naik Gojek makanya. ya kan? Lu invest di politik juga? Ya kita semua ya jawaban dasarnya kita pasti semua investasi karena kita semua pembayar pajak. Dari membayar pajak, Anda sudah Beneran sama berinvestasi ke politik. Ya kan bener kan, ada masukan dari APBN untuk membantu partai-partai politik, betul? Jadi secara langsung kita semua ini ikut berpartisipasi, membantu politik. Jadi sebenarnya udah mulai. Iya, betul kan? Dan Iya. perusahaan-perusahaan kita juga Iya. melakukan itu. Betul. Jadi secara langsung kita sudah melakukan itu. Itu masuk penerimaan negara. Kalau yang nggak masuk penerimaan Nggak ngerti aku yang kayak gitu. nanya jelas aja ya. Tapi Tapi tentu nanti setiap warga negara kan punya nanti meng-exercise their right. Karena orang bisa nyumbang. Betul. Ya, kita Dan silakan. boleh kan? Dan boleh. Perusahaan bisa nyumbang. Betul. Ya, perusahaan Dan juga individu bisa nyumbang. Kan ada maksimumnya. maksimal 25 miliar Betul. untuk perusahaan, 5 miliar untuk buat- perorangan. Udah 5 ya sekarang. 5. Ya udah Iya. nanti lihatlah. Ini bisa fundraising segala macam kan normal aja, lu Normal. bisa terbuka kan? Normal. Terbuka. Ada teman gua aja nyumbang Bernie Sanders dari Iya, itu si Timi, kita bisa. kita bisa. Iya. Lu nggak- Sebenarnya bagusnya sih nanti ke depan bisa tax deductible sih ini semua. Karena di Amerika begitu kan, tax deductible. Tax deductible tuh gimana? Artinya ya nggak usah membayar pajak lah buat itunya, jadi bisa pengurang pajak. Tapi ya itu nanti. Oh, itu Itu nanti lah. Urusan Untuk nyumbang pemerintah. ke nyumbang ke Kalau parpol nyumbang, gitu. jadi ada dua sebenarnya universal konsepnya. basic income aja Jadi jauh ini gitu. menarik karena konsepnya itu sebenarnya namanya kayak super PAC kalau di Amerika. Iya, Jadi Anda bisa membuat semacam company atau PV untuk nyalirin duit politik dan terbuka. Mereka menerima berapa bisa dilihat, diukur langsung. Iya. Oh gitu. Tapi in return untuk keterbukaan itu bisa juga salah satunya sebagai pengurang pajak perusahaan. Oh. Kan sebenarnya kan ini adalah realokasi uang aja. Iya. Yang uang dari perusahaan yang bisa dilakukan buat dividen atau di reinvest ulang, perusahaan memilih merinvest bagiannya ke sini, ke politik. Oh, Untuk jadi partai. perusahaannya juga tidak perlu bayar pajak ke negara, tapi dia bayar pajaknya ke untuk politik. Untuk politik. Yang dia yakini Dan dan dia yakini ini bisa membagus buat ini dan terbuka, semua tahu angkanya. itu udah ada Bang yang pakai itu. Udah lah, semua di Amerika begitu. Di sini belum. Di sini belum. Kalau Sandi Uno gue pernah tanya nih soal super PAC ini ke Bang Sandi. Dia jawabnya gini. Ini kita ada super PAC di Indonesia, kearifan lokal. Apa tuh? Kita datang, warga udah siapin makanan. Iya, benar. Iya, itu makanya konsep ini kali juga ya Bang ya. Apa negara tuh membiayai partai politik aja supaya partai politik. Itu kalau Bisa sistem kayak fokus. gitu gimana menurut lo? Ya, bisa Jadi fokus. negara yang betul-betul membiayai partai politik, insentifnya misalnya kalau sekarang satu suara berapa nih? 50.000 ya? 1.000 untuk yang nasional, 1.000 nasional. Rp1.000 kalau nggak salah ya. Iya, jadi Per tahun per suara. Kalau di DPRD DKI itu 8.000 apa berapa paling gede DKI. iya. Itu bagus dong. Iya, bagus Tapi nggak tapi cukup, masih Mana cukup? Ya, not yang enough. kayak partai kayak PDI Perjuangan aja dapatnya cuma 21 miliar per tahun lah. Nggak cukup. Nah, menurut tuh emang masa depannya tuh kalau politik mau lebih sustain, mau lebih akuntabel, governance-nya bagus tuh, bayangan lu kayak gimana? Di negara manapun sebenarnya governance pun nggak bakal pernah perfect lah. Negara manapun mau ngomong di mana lah. Tapi balik-balik lagi kan kita ngikutin demokrasi ini gara-gara 98 kan. Jadi 98 itu balik kita tiba-tiba sangat terbuka. Ya full demokrasi tanpa kontrol in a sense ya kan. Jadi sekarang mulai lebih terarah dikit. Emang harus gabungan dari sisi pendapatan negara itu yang dialihkan, tapi juga memang dari citizennya sendiri. Memang balik-balik harus sumbangan masyarakat. Soalnya kita kalau citizens itu ke partai tuh tangan di bawah sih Bang, jarang tangan di atas. Artinya Iya, betul, kita betul. jarang nyumbang, kita Jarang pengennya nyumbang, nerima pengennya aja. terima. Sebagian besar lah. Iya, Makanya mostly. makanya yang berani begini kan very small. Hmm. Tapi gara-gara itu yang very small itu yang kadang-kadang ya punya influence karena mereka yang ngasih gitu. Jadi wajar aja kalau orang yang udah gini kemudian menagih influence atau menagih Nah, privilege. kalau itu dari- pilihan. Ada juga orang yang mau ngasih aja ya udah. Nanti lihat ke depannya. Tapi ya nothing is free lah. There's no such thing as a free lunch. Iya benar. Pasti ada kenyataan kamu masuk tapi harus Bhinneka Tunggal Ika.
Kalian harus Pancasila. Oh jadi nggak harus yang sejorok kita dapat proyek, dapat apa konsesi gitu-gitu ya? Kalau itu mah receh dong, pengusaha receh namanya. Pengusaha receh. Artinya Bang Pandu lebih milih yang mana Bang? Apa? Ya tentu yang itu dong. Bineka Tunggal Ika. Ya gue nggak receh lah duit. Berarti udah dong Bang. Udah apa? Udah pernah invest buat politik orang, pilkada atau? Biar Allah yang tahu. Karena ini kan. Kalau itu kita terbuka pasti udah pernah lah. Kita bantu baik personal, company, kita pasti banyak bantu lah di situ. Itu mah nggak usah munah. Nah, itu dong, baru ciil banget nih. Kalau dulu inget banget tuh salah satu tulisannya Dr. Syahrir yang ditulis sama Dede Basri lagi. Apa? Ngomentari soal BPPC, Badan Penyangga Cengkeh kalau nggak salah. Itu kebijakan yang menghina dan mengolok-olok otak kita. Gue gak bakal pernah ngomong kayak gitu. Itu ayah gue almarhum aja. Tapi dulu ayah lo ya begitulah. Cerita ngumpulin duit buat partai gimana Bang dulu Bang? Ayah lo? Tahu nggak lo? Oh tahu. Gimana? Itu mah. Ini kan sama aja kan, partai dulu, partai sekarang kan sama aja, butuh duit dan butuh kan bensin. Biasanya tuh kalau partai lo makin populer, siap $1 masuk, mungkin ada $10 masuk, atau Rp1.000, Rp10.000 masuk, atau kalau lebih jago lagi Rp1.000, Rp1.000.000 masuk. Ayahku kan mulai dari nol. Dia masuk Rp1.000.000, coba cari Rp1.000 yang lain ya kan. Kebalik karena dia punya banyak uang waktu itu, karena kan dia main di pasar modal bagus. Dan dia bener 98 waktu itu dia di dolar semua. Jadi dia nggak ada rupiah megangnya. Kayak mendadak dong. Oh iya, dianya mah emang udah kaya dia, jangan kayak mendadak. Iya benar juga. Melanjutkan kekayaan secara mendadak dong. Tapi dia pendapatannya itu dari sisi ngomong, dari pasar modal. Betul. Tapi dia pinter aja tahu pindahin ke dolar. Habis itu ke partai, rupanya beda. Bukan 1+1 sama dengan 2 atau 1+1 sama dengan 10. 1+1 bisa jadi 0. Karena zero sum. Ya kan? Bisa zero sum. Nah, jadi memang penting banget. Salah satu yang kita belajar juga, buat $1 yang kamu invest, kamu harus banyak yang mau invest ke kamu. Di situ Anda tahu tuh, bener nggak nih bisa jalan. Jadi kayak pancingan ya. Kalau kita ngamen tuh kan kasih duit dulu. Barangnya bagus nggak? Kalau barang lo bagus, orang pasti masuk. Barangnya mungkin bagus pada saat itu. Ayahku gua rasa bikin barang bagus banget. Pada saat ini. Mungkin kalau bukan pada saat itu. Kalau hari ini mungkin beda cerita. Beda cerita menurut gua. Iya. Ya kan? Karena orang-orang di bawah ayahku jadi semua. Misalnya Jati Basri. Iya. Ya Ahok. Jadilah ya. Mari Pangestu. Jadi ya lumayan bagus lah. Rocky Gerung bagus. Tapi ya memang selama a couple of years dia lagi healing ya. Insya Allah Om Rocky ntar keren lah, dia orangnya sebenarnya keren. Dia lagi healing Om Rocky gitu. Lu deket gak sih Bang sama Rocky? Deket lah, kalau Om Rocky mah deket, aku jujur aja. Agak last couple years jarang ngomong. Oh gitu. Tapi kalau ngomong pasti deket lagi kok. Teman keluarga. Udah pakai feeling. Dan dia juga gue rasa sayang juga. Sayang udahlah kalau gitu. Yang udah di celana pendek masa nggak sayang. Tapi emang ini juga Bang ya, apa namanya, kalau di hari ini memang orang-orangnya yang punya kualitas dan ya ini intelektual semua. Lu merasa hari ini kalau orang sekarang menurut gua barang yang dia jualin mungkin bisa lebih laku. Tapi kita memang sangat politik pragmatis sekarang sih. Tapi memang bisa lebih laku, apalagi kepada anak-anak muda sekarang nih. Menurut gua sih barang yang mereka jual laku. Kayak misalnya Bernie Sanders gitu, 80 tahun, agak senior citizens tapi pendukungnya milenial karena pemikiran. Iya. Ya Mahathir Muhammad gitu kan, salah satu campaignernya banyak sekali anak muda gitu. Bener, pemikiran. Makanya pertanyaannya yang menarik nih, 1 tahun ke depan, lebih sebagai warga negara lah. Ini ngelihat sebenarnya pemikiran apa sih yang baru, ngeliatin negara ini. Dan itu siapa yang bakal ngomongin. Karena to be honest sekarang yang very popular follow Pak Jokowi caranya. Yang very popular follow Pak Jokowi. Yang perlu didalemin adalah how would you run a country. Gimana cara lo mikir? Itu menarik sih. Follow Pak Jokowi itu maksudnya lebih konkret dan lebih merakyat. Ya fokusnya udah gua kerja aja deh. Dan gua ngerakyat, gua ke bawah terus. Ya ini penting kan, harus ke bawah terus. Politik pragmatis, tapi ke bawah kerjain. Habis itu ya make sure orang tahu what you're doing. Bikinnya optikal gitu, bisa dilihat ya. Harus bisa dua-duanya, ya kan. Dan dia selalu ngikutin survei. Sekarang rajin survei kan, sekarang semuanya gitu. Oh, gue survei minggu ini bagaimana, 2 minggu lagi kemana. Which is good dong. Which is good. Lebih diatur. Terukur ya. Hanya yang belum, yang insya Allah tahun depan semoga kelihatan. If you dari running state, kalau run negara kan beda. Gimana loh cara ngelihatnya gitu loh.
Jadi Pak Jokowi kan once in a lifetime bisa kayak gitu. Iya, tapi kalau melihat formula Pak Jokowi yang dari bawah ya, dari wali kota, dari businessman, entrepreneur, wali kota, gubernur, kemudian jadi presiden, menurut lu penting gak sih harus melewati step by step gitu kalau lu pengen ruling the country gitu atau ruling? Bagus, tapi jarang sekali. Jadi nggak, dari semua presiden kita nggak ada yang going through that stage kan, dan itu sangat sabar. Baru sekarang nih mulai step by step, dan kita ngelihat semua calon presiden yang ada, beberapa yang mengikuti proses itu. Ada juga yang melalui proses politik, membesarkan partainya. Jadi bukan ini, karena kan. Tapi itu pun harus struggle ya. Itu harus struggle. Itu ya, gimana? Pasti struggle lah. Siapapun yang jadi ketua partai pasti pernah melewati struggle itu. Contohnya mungkin nggak jadi ketua partai di partai yang satu, ya bikin partai baru, ya kan? Ya kan itu struggle ya. Itu struggle. Karena kan susah menerima pada saat itu. Tapi berhasil. Ya kan? Jadi itu menarik sih. Makanya menarik. 1 tahun ke depan menurut gue. 1 tahun ke depan. Seru nontonnya. Lebih seru daripada nontonin bisnis sebenarnya. Iya. Nah, ke depan itu kan sekarang lagi, kalau menurut gue ya Bang ya, atau Ari, mungkin Ari setuju. Sekarang ini kita kalau dengar, kan lu bilang masa depan nih anak-anak muda nih. Anak-anak muda secara demografi 60% kita pemilih anak muda segala macam. Dan anak muda nih inovator luar biasa, quantum leap macam-macam. Menurut lu anak muda akan punya peran lebih kuat ke depan di politics? Atau ya orang-orang tua yang justru lebih punya wisdom, punya pengalaman dan kemampuan mobilisasi yang lebih konkret, itu yang tetap mendapatkan simbiosis mutualisme menurut gua yang bakal terjadi. Tapi ini tahu nggak kenapa aman ya? Kenapa terjadi? Karena memang sekarang ada regenerasi di bisnis sudah terjadi, di mana para senior diganti CEO yang lebih muda-muda. Di politik belum semua. Udah ada yang udah mulai tapi belum. Tapi kalaupun yang ada juga belum lah. Sebagian privilege. Iya. Belum. Memang privilege semua. Jujur di bisnisnya lebih cepat daripada di politiknya. Makanya ini menarik. Next year sangat menarik apa yang terjadi. Karena saya selalu ceritanya ini 1 COVID away dari sisi transformasional penuh di politik Indonesia, ya kan? 1 COVID away. Ya kan? Jadi karena nggak ada safety guard di setiap institusi yang ada. Jadi kalau saya nanya ke teman-teman, kalau ketum ini nggak ada, siapa yang gantiin? Kuat nggak partainya? Oh iya, banyak yang bilang, oh nih gimana partai ini kalau ini. Iya, karena selalu disosialisasikan partai sama dengan ketum. Nah, selalu begini, makanya kan nggak layer-layer berikutnya bagaimana, siap nggak untuk menggantikan, itu loh. Sekarang itu pertanyaan ya, karena menurut gue yang pertanyaan lo, anak-anak mudanya gimana? Balik lagi, the role of ketum is still sangat penting, dan to be honest sangat rapuh dalam waktu 12 bulan ke depan, karena age. You never know, you never know age. Jadi ya faktor U ya Bang. Faktor U tuh penting banget menurut gue. Iya benar-benar. Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir. Lu masih ada, Dil? Enggak, dia lagi mikir sekarang. Nah, iya, gue lagi mikir. Kalau dari gua nih, Bang, ya. Nah, dari Ari abis itu gua kan tadi ngomongin fundraising dan lain-lain tadi ya. Nah, lu kan secara terbuka bilang tadi, ya kita support kok gitu kan. Orang ya syaratnya kebinekaan apa segala macam. Ya udah. Pancasila. Ya, kalau berkontribusi atas ide dan gagasan. Ya, kalau lu lihat usaha, dan Bang, eksekusi. Lihat sebuah usaha yang akan lu invest, kan lu tentunya udah punya parameternya gitu. Nah kalau politisi ada nggak ukuran? Sama, balik ke orangnya. Apa value yang harus dia miliki sehingga lu bebet bobot yakin gitu? Gimana Bang? Bebet bobot penting. Jadi dari sisi apa yang udah dia jalan, kayak founders. Nah, politisi itu kayak founders. Kayak lo invest ke founder ini bagaimana? Jadi lo lihat backgroundnya gimana, bagus nggak? Pengalaman track record-nya bagaimana? Cek and recheck, apa kata bekas bosnya, apa kata anak buahnya, bagus nggak dia sebagai leader. Tapi ini semua soal leadership, ya kan? Kalau founders juga sama kan, soal eksekusi, tapi ada 2-3 founder. Di sini mungkin hanya ada 1. Karena kayak main tenis kalau yang ini, ya kan? Kalau invest ke perusahaan tuh kayak mungkin beli tim bola atau ya 2-3 orang dulu ngebangun tim. Jadi ini very founder driven. Sama kayak political party tadi, balik lagi founder driven. Ada juga yang udah menjadi institusi lah, tapi kita balik larinya founder driven. Jadi emang kita ngeliat bebet bobot. Kalau ngeliatin bebet bobot ini gimana nih? Apa namanya? Ini kayak visi mau invest. Kayak visi mau invest. Ya, KPI-nya. Kalau bibit kan itu selalu lahirnya bapak ibunya siapa. Artinya saya nggak ngeliat itu. Saya latar belakang. Saya ngeliatnya bebet bobot aja. Karena kan lu nggak bisa milih bapak ibu lu siapa. Ya kan, walaupun banyak orang bilang kalau lahir dari mana 60-70% fight lu udah selesai. Kayaknya iya, Bang. Tapi kalau bebet bobot, lu bisa lihat kayak gimana cara kerjanya,
bagaimana eksekusinya. Habis itu track record dia 10-15 tahun terakhir gimana. Kan lo kalau udah mau jadi calon presiden pasti udah jelas track recordnya. Harusnya lah. Harusnya. Dan di situ lo baru mau invest? Atau lo mau bantu, atau lo mau donate, berkontribusi buat dong. bangsa lewat orang yang lo percayain? Mau nggak mau. Kan pasti nanti salah satunya akan menjadi pemimpin negara, siapapun itu. He or she, siapapun itu bakal jadi calon pemimpin. Ya harus kontribusi dong siap warga negara. Oke. Jadi Anda politisi nggak boleh apatis, maksudnya itu. Politisi baru yang mau diinvest, mau didonate sama beliau. Bikin pitch deck yang bagus ya buat Bang Pandu ya. Karena founder base. Founder base kamu kalau dulu punya skandal-skandal di Twitter jangan ya kan? SJW mau dukung nggak bang? Bang, oh iya, lu kan sering dikritik sama SJW ini bang. Lu komentar lu soal civil societies. Masyarakat sipil, LSM, lu kan T-test tadi. T-test. Apa kritiknya? Ya enggak, lu gimana menghadapi? Jadi terima aja sebagai, anggap aja suatu masukan. Semoga ada positifnya. Kalau ada negatifnya kita perbaiki. Kalau benar itu nggak usah terlalu defensif. Dulu kan pernah ada juga keluar berbagai macam cerita. Kita bilang apa adanya nih. Malah pas diajak nggak mau datang. Katanya udah ada research, datang dong. Kita lihat dong apa yang kita kerjain. Kita terbuka kalau soal itu. Ya begitulah bahasanya. Mau gimana? Apa yang mau di-defend kalau kita kerja bener? Orang bilang kerjamu nggak bener. Ya udah lihat deh, gitu loh. Kalau nggak mau datang gimana? Tapi lu terbuka untuk berdiskusi dan berdialektika. Bukan aja diskusi, kita pernah ada orang protes di depan, kita ajak makan, datang ayo dong duduk, mau ngomongin apa? Habis tahu rupanya bukan apa-apa ya, urusan lain rupanya. Gitu. Ya nggak apa-apa kan. Tapi pernah mereka mungkin BTT, apa itu itu? butuh tali tayang. Jadi kita kasih tayang aja. BTT. Jadi ya mau gimana gitu. Iya. Tapi lu nggak pernah berpikir apa namanya? Yang paling parah yang mana? Case. Ada, waktu itu sampai bikin film ya 1,5 jam di YouTube tuh, apa aku lupa namanya. Iya. Itu ada tuh. Gua tahu tuh. Kita ngundang juga orang-orangnya. Dia main video, tapi dibikin yang senegatif mungkin lah. Ya, soal batubara kan? Soal batubara. Jadi aku bilang, datang, kita undang. Ya. Datang nggak? Ya begitulah. Terus aku baru tahu juga akhirnya at the end it's not necessarily about the action we did, it was about power. Ya udah mau bilang apa. Tapi lu nggak pernah berpikir untuk memperkarakan secara hukum gitu? What for? Life is too short. Jahatin orang tuh nanti nggak enak akhirnya. Mending kita baik aja sama orang. Kalau Pak Luhut yang memperkarakan Haris sampai sekarang gimana bang? Nah itu harus tanya beliau lah. Aku kan nggak tahu itu. Seberapa wajar kan kalau kata itu, abang tadi. Kalau dari sisi buat perusahaan, ya saya begitu. Saya ini pecinta. Emang om saya juga tahu saya selalu pecinta aja. Udahlah selama selama itu nggak menjadi negative value ke perusahaan, itu yang saya jaga terus. Kalau saya harus misalnya menjaga itu, saya akan menjaga sebisa saya, ya kan. Tapi untuk urusan-urusan itu kan, he was trying to create semacam persepsi. Ya, we were able to answer it, ya udah jelas sekarang. Nggak ada sekarang ngomong ke sana. Tapi sangat diwajari dan sangat dimaklumi ya kalau sampai kayak misalnya tulang Luhut memperkarakan hal-hal itu gitu. Berbeda kan, itu mungkin beda lah isunya dengan ini. Paham lah ya, oke ngerti lah ya. Yang terakhir banget bang, banyak yang anggap kalau kita bicara 2024, banyak yang anggap masalah bangsa ini tuh ada satu SDM. Kalau secara politik polarisasi yang tajam. Ada juga tadi presiden juga sebutin jangan sampai kita terjebak lagi kurang lebih dalam politik identitas. Iya, betul itu. What do you think soal menurut saya politik identitas, polarisasi? Aku nggak tahu lah, aku nih warga negara aja. Iya, sebagai warga negara dan sebagai anak Ciil. Yang itu anak Ciil. Iya. Karena buat ayah saya yang paling penting tuh kalau lo harus tahu fokus semua orang tuh isi perut. Isi perutnya harus jelas. Isi perut lo jelas, habis itu besok adalah sekolah anak gue jelas. Isi kepala. Iya dong, isi kepala. Jadi anak gue, ketiga, anak sama istri gue kalau ada apa-apa tetap sehat. Udah 3 itu dulu. Lo fulfill that role, paling penting itu. Setelah itu kalau bisa, Indonesia kan founding father-nya bilang nyatu, berbeda tapi satu, ya kan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu segala-galanya di atas apapun. Kalau lo mau jadi warga negara Indonesia, lo pegang aja itu. Tapi yang 3 tadi tuh kita harus penuhin, itu basic needs, ya bahasa kerennya basic needs.
Tapi itu harus menurut gue sebagai warga negara dan anaknya ayah gue. Jadi mau polarisasi, mau politik identitas, mau terserah klan mau ngomong apa kan, yang penting 3 hal itu harus terpenuhi. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Buat apa kita jadi negara? Ya dong, kalau kita nggak megang itu bukan Indonesia. Sekarang lo ngeri nggak sih kondisinya? Sekarang nih karena kesannya kita lagi bagus, gue takut kita termasuk kena euforia. Makanya gue selalu ngingetin, hey, anything can happen. Jaga-jaga, selalu tahu, fokus ke 3 basic needs tadi deh. Putar ulang-ulang terus, ulang-ulang juga kepentingnya itu Indonesia juga, jadi satu. Ya, kata Putin yang ingin memperpanjang masa jabatannya juga gitu. Kata Xi Jinping yang mau jadi presiden seumur hidup juga fulfill 3 untuk itu. ketiga kali, kok seumur hidup? Xi Jinping untuk yang ketiga, untuk pengennya for the rest of his life. Itu bacaan orang lah. Padahal enggak ya, dia mau capek ya. Siapa tahu 5 tahun lagi capek ya. Bisa juga, you never know. Oke. Thank you. Kalau udah 3 gimana cara nggak 4 ya? Tapi kepala desa itu 3 loh. Iya, kepala desa 3-6 tahun. Oke, Bang Pandu, thank you for coming. Terima kasih. Sangat meriah dan sangat pertanyaannya juga sangat menyenangkan. Dan gue tuh admire Pak Ciil banget. Jadi thank you. Makanya aku bilang ini ya udah deh. Ya, gue tuh terakhir Ya gue tuh terakhir ketemu April, Bang. Ketemu Wimar. April 2008. Jadi gini. April 2008. Iya, April 2008. April tahun ini, Bos. April 2008. Jadi apa namanya, sebagai mahasiswa gue tuh berkali-kali pengen ngundang Ciil tuh ke kampus. Pak Ciil tuh nyor Ciil gue bilangnya itu nggak bisa sampai one day gue putus asa, gue bilang sama Wimar, Wewe ini gimana ya, gue mau ngundang nyor Ciil nih nggak bisa, ayo udah ikut gue, ini gue mau ketemu Ciil. Ketemu terus duduk gitu Wimar, Il ini murid gue nih, Didit namanya, dia mau ngundang lu bisa lah ya? Bisa, masa nggak bisa lu? Bisa kan? Bisa lah ya, Didit bisa dia. Jadi gak jawab apa-apa. Iya. itu caranya begitu berdua. Iya. Il, nih bisa lah. Mereka deket lah. Iya, mereka deket banget. Iya. Lucu berdua. Apalagi kalau peluk-pelukan. Iya. Nanti dimunculin fotonya mereka berdua. Itu lucu tuh. Iya, thank you Bang Pandu. Makasih juga, thank you Bang Pandu atas waktunya. Sampai jumpa Total Politik.